menuju ke usus halus, ya. Tapi dalam kondisi yang tidak terdegradasi, jadi sebagai undegraded. Jadi ada beberapa atau bagian pakan yang lolos degradasi dan dia menuju ke usus halus. Nah, ketahanan dari ruminal degradasi itu tadi bervariasi, ya, tergantung pada sumber protein, ya, dan pada ini beberapa faktornya, ya. Jadi faktornya banyak sekali. Kalau memang mau kita proteksi itu, jadi tadi saya sampaikan kalau protein dengan kualitas yang bagus dan dia kelarutannya tinggi kan eman-eman, ya. Nah, mubah nanti akan menghasilkan NH3 yang tinggi, lebih cepat di situ, malah justru akan meracun dan pemborosan, ya. Dan kalau fatal tadi hewannya bisa sampai mati, maka lebih baik diproteksi. Dan biasanya protein hijauan itu terdegradasi itu lebih tinggi daripada konsentrat dan limbah byproduct industri. Jadi sekitar 60-80, sedangkan untuk limbah industri itu hanya 20-60. Bagian protein bakteri yang dipecah di dalam rumen, ya, ini akan mengalir, sebagian besar itu mengalir ke abomasum, menempel pada partikel pakan. Jadi protein bakteri, ya, yang dipecah di dalam rumen itu akan mengalir ke abomasum, bagian besar itu malah, ya, menempel pada partikel pakan. Nah, setelah sampai ke abomasum, itu kegiatan itu sudah bukan dilaksanakan lagi oleh aktivitas mikrobia, tetapi oleh enzim, ya. Di situ enzim mulai bekerja, ya, memecah protein menjadi asam amino. Dan sekitar 60% dari asam amino itu diserap melalui dinding usus halus. Ini asalnya dari bakteri, protein bakteri. Jadi yang diserap 60% yang diserap di dinding usus halus itu asalnya dari protein bakteri, dan sisanya yang 40% itu berasal dari tadi yang undegraded itu, ya, protein yang tidak dicerna. Jadi kan tadi bakteri mengalir, ya, mengalir ke abomasum usus halus, tetapi ada juga, ya, protein yang tidak terdegradasi. Nah, ini akan didegradasi toh, di situ dipecah dan akan diserap. 60% itu dari protein mikrobat dan yang 40% itu asalnya dari protein yang tidak terdegradasi. Dan perlu kita ketahui bahwa posisi asam amino protein bakteri itu relatif konstan, ya, terlepas dari komposisi protein bakteri. Kalau mau belajar itu masih ingat nggak yang sensasi lapar dan kenyang di kuliah nutrisi? Di situ ada, ya, bahwa nanti akan ada terjadi mobilisasi dan lain sebagainya. Nah, semua asam amino termasuk yang esensial itu ada di dalam protein bakteri, ya, dan proporsinya itu mendekati proporsi asam amino yang dibutuhkan oleh mammary untuk sintesis air susu. Ini luar. Jadi pakan diubah oleh bakteri sesuai, ya, mendekati dari komposisi asam amino yang dibutuhkan oleh glandula mammary untuk sintesis air susu. Nah, dan demikian konversi protein pakan ke protein bakteri ini merupakan proses yang sangat menguntungkan
Ya. Ada pengecualian. Pengecualian itu terjadi apabila apa? Apabila kualitas protein itu tinggi, ya, diberikan dan menghasilkan amonia, ya, tetapi tidak dapat digunakan karena apa? Kekurangan energi yang fermentabel. Jadi tadi saya katakan bahwa harus ada sinkronisasi antara protein dan energi yang tersedia untuk sintesis protein mikroba. Jadi kalau fermentable energinya tidak tersedia, ya tidak akan digunakan, ya digunakan sebatas saja, jadi akan terbuang percuma. Nah, ini gambar yang saya katakan tadi, jadi Anda bisa mempelajari ini lebih lanjut ya, nanti disimak lagi. Ini kelihatan bahwa dari pakan, dari biji-bijian dan hijauan, ini ya kan ada NPN, ada juga protein ya. Kemudian di dalam rumen ini NPN-nya menjadi amonia ya. Kemudian amonia ini ya, protein ini menjadi asam amino, juga menjadi amonia. Dan ini dengan energi yang difermentasi tadi yang menghasilkan energi ya, karbohidrat fermentabel ini tadi yang saya jelaskan itu, karbohidrat fermentasi maksud saya, akan menghasilkan bakteri protein. Jadi harus ada ini keseimbangan antara amonia dengan energi dari fermentasi karbohidrat untuk membentuk protein bakteri. Nah, ini kemudian menuju ke intestin ya. Protein ada yang dari rumen langsung berupa protein masuk ke situ ya. Ada yang dari protein bakteri. Ya, tadi kan saya katakan ada protein yang lolos degradasi ya, lolos degradasi. Kemudian ada yang protein bakteri, tadi berapa persen? 60% ya, yang lolos degradasi yang akan diserap di sini nanti. Ini menjadi asam amino dan ada yang keluar melalui feses ya, yaitu undegraded feed and bacterial nitrogen dan metabolic fecal nitrogen. Apa tadi itu metabolic fecal nitrogen? Nah, kalau gitu protein yang keluar melalui feses itu ada 3 macam. Yang pertama undegraded ya, jadi protein yang tidak terdegradasi dari rumen tadi, lolos degradasi, tetapi ada juga yang dari bakteri nitrogen ya, ada yang lolos itu ya. Tetapi ada juga dari metabolic fecal nitrogen, yaitu yang dari epitel-epitel usus, enzim-enzim dan sebagainya. Nah, kemudian ini protein menjadi asam amino, kemudian asam amino menuju ke lever ini ya, ke darah, terus ke lever. Nah, di dalam lever ini terjadi pembentukan urea ya. Kemudian masuk ke aliran darah ya. Urea dibuang melalui ginjal. Kemudian asam amino dan ada urea yang masuk ke mammary gland untuk sintesis protein ya. Kemudian ada yang di jaringan ya, atau ini apa, jaringan ya, jaringan yang lain. Demikian ya. Nah, kalau mau belajar yang model ini ya boleh. Kalau yang tadi yang saya ambilkan dari tadi yang Wisconsin University itu, kalau ini dari jurnal yang lain, yang ini jurnal yang lain. Ya semoga tidak membingungkan. Kalau nggak disimak betul-betul memang agak bingung, tapi kalau dilihat oh iya benar gini ya, oh iya gitu ya kalau disimak. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada hubungan antara konsentrasi protein CP, protein kasar ya, di dalam pakan dan efisiensi nitrogen ke air susu ya. Ternyata apa? Semakin tinggi dosis atau taraf atau level protein di dalam pakan, kandungan protein di dalam pakan, maka milk and efisiensinya semakin menurun.
kuadratnya cukup tinggi, 0,958. Dan ini kuadrater ya. Tapi dia naiknya lagi tidak akan sama dengan yang pertama tadi. 100 gram per kilogram DM itu tidak akan mencapai ke situ. Nah, di degradasi protein di dalam rumen ini menghasilkan amonia ya. Kemudian ditambah energi yang cukup, dengan adanya energi yang cukup, maka akan menghasilkan sintesis protein mikroba. Kelebihan suplai protein dan atau kekurangan suplai energi ini menyebabkan overproduksi amonia dan meningkatkan N dalam feses dan urin. Jadi kelebihan suplai atau kekurangan energi, ya, suplai protein atau kekurangan energi ini menyebabkan overproduksi N amonia. Karena apa? Karena N amonianya tadi tidak dapat digunakan untuk sintesis protein mikroba, maka akan terbuang. Nah, ini sudah yang terakhir ini. Protein di dalam feses ini sekitar 80% dari protein yang mencapai ke usus halus ya. Ini didigesti. Tetapi sisanya ini keluar melalui feses. Dan sumber yang lain dari nitrogen di dalam feses itu berasal dari enzim-enzim pencernaan ya, yang disekresi di dalam usus halus. Dan ini protein-protein di dalam usus halus itu harus segera diganti ya, yang rusak-rusak tadi itu diganti, dan ini akan keluar menjadi fecal metabolic protein. Jadi begini maksudnya, sumber protein ya, sumber utama nitrogen ya yang ada di dalam feses itu berasal dari enzim yang disekresi ke dalam usus halus ya. Nah, selain itu juga epitel, sel-sel yang rusak. Karena apa? Sel-sel epitel ini rusak ya sudah, terus dan dia segera harus cepat diganti. Maka yang rusak-rusak ini keluar bersama feses yang disebut dengan fecal metabolic protein. Dan rata-rata penambahan 1 kilogram bahan organik yang dicerna oleh sapi itu akan meningkatkan 33 gram pengurangan protein tubuh yang hilang di dalam intestin dan diekskresikan di dalam feses. Nah, demikian apa ini artinya? Ya nanti coba dipikir. Ya, jadi setiap penambahan 1 kilogram dry matter yang dicerna oleh sapi itu akan meningkatkan hilangnya protein tubuh yang di dalam usus itu. Tadi kan hilang ini, sel-sel epitelnya kan hilang karena dia diganti yang baru ya, diganti yang baru. Ini akan keluar bersama feses, di dalam feses. Dengan demikian, ya semakin apa ya, nanti didiskusikan atau siapa yang bisa menjawab, biasa bonus. Nah, karena ini tadi kan ada protein yang keluar ya di dalam feses ya, fecal metabolic protein, maka ruminan feses ini merupakan pupuk yang bagus. Karena apa? Karena kaya akan bahan organik dan utamanya kaya akan nitrogen. Ini 2,2 sampai 2,6% nitrogen dan ekivalen 14 sampai 16 crude protein. Kalau dibanding dengan feses non-ruminan, hewan non-ruminan. Jadi memang pupuk itu sebaiknya dari ini pupuk ruminan. Nah, ini Bu Titin ini yang banyak nanam sayur-sayur itu di rumahnya.
itu butuh pupuk banyak, dibeli aja di X-Farm gitu, ada pupuk sapi gitu ya, ada juga domba, pupuk domba kambing. Tapi kalau domba kambing itu kan masih merental itu fesesnya itu, jadi mesti kita tumbuk dulu ya. Saya juga menggunakan pupuk dari hewan dominansi ya. Ya, hari ini